Selamat malam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Angel Permatasari dengan NIM akhir 37. Saya dari kelas RA dan saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan untuk pondasi dangkal dan eksentritas. Sebelumnya, otomatis sebelum kita masuk ke pondasi dangkal ini, kita pastinya sudah mengerjakan dari stratifikasi hingga korelasi. Nah, jadi di sini eh, pertama kita masukkan, kita rekap data-data kita. Di sini kita ambil dari data lab. Ini dia ada nih untuk pada nilai K1, K2. Nah, di sini eh, kita masuk untuk nilai fx, ada nilai fy, ada nilai fz. Ini kenapa 103? Dikarenakan saya sendiri dari kelompok 3. Nah, untuk selanjutnya ada nilai mx, my. Nah, ini tuh dapat dari sini ya teman-teman, dari data lab. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke K1 nih. Nah, di sini pertama foundation geometry nih. Foundation geometry ini data yang fondasi yang didapat itu adalah persegi. Jadi pertama kita dapat dari nilai DF, DF-nya tuh kita menggunakan, kelompok saya menggunakan 2. Nah, kita menggunakan 2, maksimalnya itu 2. Jadi kayak DF tuh berapa sih yang mau dimasukin di tanahnya. Nah, pada nilai B dan L itu pastinya sama. Mengapa? Karena kita tuh dapat dia persegi. Jadi panjang dan lebarnya tuh sama. Di sini kelompok saya menggunakan 2,5, teman-teman. Nah, untuk nilai FS-nya itu 3 dan nilai MAT-nya itu 3, muka air tanahnya atau ground water level itu 3. Dan nilai betanya itu 0. Mengapa 0? Karena kelompok saya ingin bangunannya itu lurus saja. Jadi pakai 0 kalau tidak ada kemiringan. Nah, untuk gamma dry dan gamma satnya itu kita dapat dari data lab. Itu tuh di sini. Nih, teman-teman, dapat data dari data lab. Kita lanjut. Kita ada aksen dan C-nya itu kita juga dapat dari data lab. Jadi eh, karena jadi kan kita rekap data yang dipakai, kita masukin tuh cari nilai Q dan gamanya itu karena Terzaghi dan Meyerhof. Jadi soal yang dapat pada kelas RA sendiri itu adalah Terzaghi dan Meyerhof, itu kita pakai dari data lab, jangan dari korelasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke Terzaghi. Jadi pertama ini kita juga masukin yang sudah kita rekap tadi. Terus ada gamma satnya itu kita kali 10 karena kita mengubah dia ke kilonewton nih. Baru kita kurang 10. Nah, kita masukin nilai MAT-nya, kita masukin nilai DF-nya, kita masukin nilai B-nya. Nah, di sini pada terzagi yang untuk K1-nya itu kelompok saya mendapatkan case 2. Mengapa? Eh, Jika DF lebih dari D1, maka case-nya 1. Dan B-nya itu kalau lebih besar dari MAT dikurangi DF itu maka case-nya 2. Dan kalau lebih dari itu semua maka case-nya 3. Di sini saya case-nya 2. Nah, itu tuh ada rumusnya tersendiri lagi ya teman-teman untuk setiap case-nya itu. Nah, terus untuk selanjutnya kita sini ada nilai DF per B. DF per B itu rasionya, itu kita bagiin di sini 2 bagi 2,5 dapatlah 0,8. Nah, ini juga ada rumusnya. Terus, nah di sini kan kita pakai terzagi ya teman-teman. Jadi nanti kita pakai yang rumus yang ini ya teman-teman. Terzagi yang persegi Q-nya 1,3, C aksen, kalian C tambah QNQ tambah 0,4 nih, itu untuk square foundation atau persegi. Nah, terus nanti eh, untuk case-case-nya sepertinya tidak ada di sini deh rumusnya. Itu ada di pada modul. Nah, selanjutnya kita masukin yang tadi sudah kita rekap. Kita case 2, kita masukin ini.
Selanjutnya kita dapat nilai NC dan NQ-nya. NC dan NQ ini didapat dari mana? Didapat dari tabel ini teman-teman. Jadi ini kan 12,11 nih. 12,11 tuh yang ini. Dia dari Pi-nya itu 14. 14 tuh dari sini. 13,59. Buatin ke 14. Ini juga seperti itu. Ini saya lihat di sampingnya. Ini kan 12,11 teman-teman. Jadi kita lihat nih. 4,02. Seperti itu. Baru kita dapat ini QU-nya seperti rumus yang tadi ini kan 1/3 nih. 1/3 dikalikan sama ini, terus kita kalikan sama NC ditambahkan C21 ini nih. Kali Gandrai kali ini mana sih? Kali ini baru kita kalikan sama ini, terus kita tambahkan 0,4 dikalikan sama ini, kita kalikan sama. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai QU-nya, kita masukkan nilai FS-nya. Nah, QL itu kita bagiin dari QU per FS. Baru setelah QL itu kan dari QU bagi FS sama dengan QL. Nah, terus kita dapat selanjutnya ke QL gede. QL gede itu kali B kuadrat ini kali B kali L ini. QL-nya kan teman-teman. Nah, baru masuklah kita ke QUnet. QUnet itu dari QU kurang Q. Selanjutnya kita ke QLnet. Kita baru bagiin FS bagi QU-nya, teman-teman. Nah, setelah kita dapat, kita rekap satu-satu, kita cari satu-satu sesuai dengan rumus dan ketentuan yang ada. Dapatlah di sini bahwa terjadi angka satunya itu oke. Dia lebih besar daripada beban yang ini. Kan sudah lihat nih. Nih, 103 nih, dia lebih besar. 156 ini kan. Oke lah teman-teman. Kita cek lagi di share failure check. Nah, ini kan rentangnya 1,4 sampai 1,5. Nah, kelompok saya menggunakan yang paling besar, 1,5. Nah, terus masuklah ke CD-nya ini. Rumusnya kita bagiin. 1,5 dibagikan sama typo. 0,34 dibagikan sama 1,5. Begitu juga dengan ini, ada rumusnya tersendiri lagi. Udah, baru kita masukkan ke QU-nya ini. Dan terus kita masukkan QL ini. Ternyata tetap oke. Kita lanjutlah ke Meyer. Meyerhof. Meyerhof-nya itu, jadi pada Meyerhof-nya itu sama aja kayak Terzaki, teman-teman. Bedanya tuh ada faktor-faktornya. Nih kan, ada faktor-faktornya nih. Merhoff memberikan beberapa persamaan. Nih, kita lihat nih, itu ada rumusnya beda juga sama rumus yang terjagi. Terjagi rumus QU-nya tuh kan yang ini nih. Untuk ini. Tapi kalau Merhoff-nya tuh yang ini, teman-teman. Nah, ini ada rumusnya lebih panjang dari terjagi. Terus, setelah itu, faktor-faktor dari tabel nih kan. Kita tinggal masukin aja. Masukin kan, sama seperti terjagi tadi. Ada nilai DF, nilai B, beta, ada nilai L, Pearson, kita masukin lah. Nah, NC-nya juga dan NQ-nya 10,37 itu mana cu? Ini kan 10,37 nih. Karena dia 14 nih. Ini kan 10,37 sama nilai NQ-nya itu 3,59. Mana tuh? Itu ini 3,59. Terus DF per B-nya itu kita tinggal bagiin aja, teman-teman. Nih, bagiin kan. Selanjutnya, oke nih. Masuklah kita dapat FCS. Kita ikutin seperti pada rumus nih. Terus kita ada FCD, FCI, FQS, FQD, FQI. Nah, ini satu ini itu dilihat dari beta ini, teman-teman, nol. Jadi, FCI, FCI, FQI, dan F gamma satu, F gamma I itu ini kita nilainya satu dikarenakan betanya nol. Mengapa betanya nol? Dikarenakan seperti pada saya bilang tadi bahwasanya kelompok saya ingin bangunannya lurus, tidak ada kemiringan. Jadi dia dapatnya kita pakai nilai nol. Kita masuklah ke rumus QU-nya yang panjang ini seperti rumus yang ini kan.
Kita kaliin aja dari C ini, kita kalikan sama NQ, kita kalikan juga sama eh, B, kita tambah, kita kalikan seperti ini nih teman-teman. Ya kan, kita masukin lah nih seperti pada rumus ini. Kita kaliin lah kan, kita dapat tuh. Baru kita masukkan ke Fs-nya, kita masukkan lagi QL-nya setelah kita rekap tadi dari QU bagi Fs. Nah, baru kita ke QL gede. QL gedenya itu sama seperti rumusnya ini. Itu QL dikali B kali L ini kan. Terus masuk kita ke QU net. Kita kurangin. Nih, baru kita masukkan ke QU net ini. Baru ke QL net. Nah, oke teman-teman. Setelah dicek, selanjutnya kita masuk ke dangkal K2. Pada dangkal K2 ini kurang lebih sama seperti K1. Jadi, tapi di sini case yang didapat tuh berbeda teman-teman. Dilihat nih dari dangkal K1 ini, itu tuh case-nya itu 2. Tapi pada dangkal K2 itu case pada kelompok saya 1. Seperti saya bilang tadi, jika DF lebih dari D1, maka case-nya itu adalah 1. Jadi di sini dilihat teman-teman, DF-nya itu kan 2 dan D1-nya itu 1,3. Jadi case berapa tuh? Case 1 karena DF-nya itu lebih besar dari D1. Nah, sepertinya di sini nggak ada saya masukin deh rumus untuk modul. Itu ada pada modul ya, teman-teman. Nanti bisa dilihat pada modul. Di sini nggak ada kasus-kasus itu. Eh, nih, tapi nggak ada yang itu, bukan yang itu yang saya maksud. Nah, selanjutnya kita sama lah kayak tadi kan. Ini K2 ini. Ini K2-nya. Ini kan 1,692 nih. 1,692, 1,3, ini karena kita kelompok 3 jadi dia ini 105,533. Ini 103,533. Terus ini ada minus 0,246 minus 2 ini. Kayak gini lah pokoknya nih. Ini kan ada yang K2 nih kan. Tadi rekap. Jadi K2 yang ini, K1 yang ini kan. Udah setelah itu masuklah kita buat lagi. Tapi pembedanya sama yang dangkal K1 tadi, kalau misalnya ini dia itu MAT-nya 3, di sini MAT-nya itu 1,3 teman-teman. Begitu ya. Nah, selanjutnya di sini juga sama dari data lab, nah kayak gini juga kan dari data lab. Terus yang juga dari data lab. Terus kita masukin setelah kita rekap. Salah. Nah, kita masukin, ini dapat kita kalikan 10 sama seperti pada angka K1. Ini juga kita kali 10, ini kita kurang 10, kita masukin nilai MAT-nya, kita masukin nilai DF-nya. Di sini saya menggunakan 2, masukkan B-nya, dapatlah K1-nya seperti saya bilang tadi. Nah, terus kita P-nya nih. Terus udah di sini juga sama 11,41 sama 3,63 dapat dari sini tabel ini 11,41 mana tuh yang ini 13 kan karena 12,80 kita bulatin ke 13 nih sama 3,63 nih MQ-nya 3,63 jadi angka-angka ini tuh tidak sembarangan dimasukin ya teman-teman itu berdasarkan dari nilai yang kita pakai yang kita gunakan yang kita dapatkan masukin sesuai dengan rumus atau ketentuan yang ada. Jadi itu tidak sembarangan ya teman-teman. Seperti ini kan nilai P-nya itu kan 12,80 dia jadi masuk ke 13. Sini saya dapat jadi nilai NC-nya dan NQ-nya 11,41 sama 3,63. Nah, kita masuklah. Terus Q-nya sama seperti rumus tadi yang 1,3 untuk yang ini. Terzaki yang tuh keselip sabar. Terzaki yang ini, teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita bagiin lagi sama seperti tadi kita bagiin QU bagi FS QL juga kita kaliin terus kita QU net QU gede yang net nah ternyata nilainya oke selanjutnya nilainya oke terus selanjutnya kita
kita cek lagi. Di sini saya menggunakan rentang 1,5, CD-nya juga dapat nih. Kita kebagiin yang FS dibagi sama CI. Kita sabar. Nah, ini kita masukkan rumus juga. Oke, kita masuklah ke Merhof. Merhof juga sama kurang lebih kayak dangkal K1. Jadi kita masukin sama seperti tadi ada DF, B, beta, L, terus kita FCF, FCD, FCI juga satu 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 karena nilai betanya 0, nilai QU-nya sama kayak gini rumusnya. Kita rekap semuanya kita masukin. QU-nya ini jadi dapat dari sini lebih panjang mayor of ya teman-teman. Terus kita masukkan FS-nya. Kita QL gede. Nah, oke. Jadi tabel-tabel ini itu berguna untuk perhitungan ini teman-teman. Ini juga ini semua. Ini yang saya masukin ini berguna. Ini adalah patokan yang saya gunakan teman-teman. Jadi tidak sembarangan angka ini masukkan itu berdasarkan apa yang kita pakai dan apa yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke eksentritas. Nah, juga sama, kita rekap, kita masukin. Di sini hanya 3, bebannya 103. Nih, dari sini, teman-teman, setelah kita rekap nih kan. Terus, ya udah, di sini DF-nya 2, CX-nya 3, 0,34 dari data lab, sudut gesernya juga dari data lab, ini juga dari data lab, ini juga dari data lab. Nah, di sini saya menggunakan berencana mel rencananya itu 2,1. Nah, itu dapat dari sini EB per B-nya, ini juga begitu, dapat dari situ. Sabar, dari sini. Nah, terus masuklah EB bagi EX-nya, dapatlah kita 0,002. Itu dapat data dari sini. FZ bagi M typo. MX bagi FZ. Gitu juga seperti ini. Nah, jadi tuh ada inilah Kimax seperti pada gambar ini ada nilai Kimin, ya kan? Setelah kita hitung, begitu masuklah B aksennya ini. Jadi kalau misalnya pada eksentritas ini eh kan kalau daya dukung pondasi biasa itu kita menggunakan parameter tanah, kohesi, beban. Tapi kalau misalnya di eksentritas itu sama juga, bedanya mengubah B-nya, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ya sudah begitu ini kan. Masuk juga ke eksentritas tuanya. Begitu yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.